Pati, Sekretaris Penatua YDPS. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kita kasihi, yang kita cintai dan kita banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam persoalan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya artinya hati yang damai, hati yang tenang, hati yang sejuk. Malian Sol artinya kedamaian itu mesti digaungkan, kedamaian itu mesti dibagikan kepada semua orang. Karena semua orang butuh kedamaian. Saya percaya bahwa kehadiran kita di pada minggu pagi ini pasti memiliki hati yang damai, hati yang tenang, dan hati yang sejuk. Ketika kita melewati berbagai masalah, ketika kita melewati berbagai persoalan, beban-beban, pergumulan yang begitu berat, selalu seperti hari ini. Dan kita yakin dan sungguh yakin di dalam Yesus selalu ada kedamaian. Amin, saudara. Amin, luar biasa. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kebetulan di ibadah minggu ini bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dan kitab Amsal ini kalau kita baca, penulisnya lebih fokus untuk memberikan kata-kata hikmat, kata-kata bijak. Jadi Amsal itu kebanyakan persepsi sudut pandang mengarah kepada kata-kata kebijaksanaan,
Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita mendalami bacaan Amsal ini sesuai dengan tema pemberitaan minggu ini, izinkanlah saya untuk membaca sepenggal kata-kata bijak yang ditulis oleh salah seorang tua kita di jemaat Barat Kota ini, walaupun usia atau umurnya sudah memasuki 70 tahun ke atas, bahkan memasuki usia 80, tapi orang tua yang masih selalu eksis untuk menyuarakan kata-kata bijaknya yang baik kepada kita sebagai generasi terus. Jadi setiap saat menyuarakan kata-kata bijak itu, baik kepada kita sebagai generasi muda maupun generasi lansia atau generasi tua. Beliau katakan begini, saudara, didiklah lidah agar bisa menjaga lisan atau ucapan yang keluar dari mulut. Sekali lagi, didiklah lidah agar bisa menjaga lisan atau ucapan yang keluar dari mulut. Didiklah hati agar tidak membanggakan diri. Didiklah mata agar tidak memandang rendah orang lain. Didiklah diri agar tidak merasa selalu benar dan menyalahkan. Jangan melihat dosa orang lain, tapi lihatlah dosa sendiri. Butakan matamu atau tutup matamu untuk melihat aib orang lain, untuk melihat kejelekan orang lain. Tetapi bukalah mata hatimu untuk melihat aibmu, untuk melihat kejelekan sendiri. Jangan sibuk melihat aib atau kejelekan orang lain, tapi buka mata hati kita untuk melihat sendiri aib kita atau kejelekan. Jangan merasa lebih baik dari orang lain agar bisa sibuk memperbaiki diri sendiri. Selama berakhir pekan bersama keluarga terkasih, Tuhan berkati senantiasa. Amin. Itu sepenggal kata-kata bijak yang ditulis oleh orang tua kita, yang kalau kita mengenai nilainya cukup luar biasa. Dan kehidupan kita baik secara personal pribadi, keluarga maupun persekutuan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, tema pemberitaan firman di minggu ini adalah advokasi laut bagi kehidupan ciptaan Tuhan. Sekali lagi, advokasi laut bagi kehidupan sebuah ciptaan. Yang rujukannya diambil dari kitab Amsal, dari Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 21. Advokasi artinya suatu tindakan atau upaya untuk membela, untuk mendukung atau merekomendasikan suatu gagasan atau kepentingan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik atau orang banyak. Salah satu program GPM yang sudah menghubungi di Maluku, pulau ini, yaitu menanam, berlaut, dan memasarkan. Ini sudah dikumandangkan, sudah dikampanyekan kepada 700 sekian jemaat di lingkup GPM ini, yaitu menanam, melaut, dan memasarkan. Ini sebuah statement, sebuah pernyataan iman untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini secara baik. Program ini juga seiring atau sejalan dengan program pemerintahan Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden kita terkait dengan swasembada pangan yang akhir-akhir menjadi prioritas peningkatan ekonomi kerakyatan. Dan saudara ingat dua masalah besar yang dihadapi dunia terkini, yaitu geopolitik dan persaingan ekonomi. Artinya dunia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja, saudara. Dunia akhir ini tidak baik-baik saja, karena
Karena terjadi peperangan di mana-mana. Tadi sudah nonton ya. Israel sekarang dengan Iran. Mereka lepaskan budak-budak putih. Palestina banyak terjadi peperangan. Geopolitik kita terganggu sudah. Ditambah dengan persaingan ekonomi yang begitu luar biasa. Sehingga oleh pemerintahan sekarang Pak Presiden mereka menunggu kembangkan yang namanya suatu balapan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi gejolak-gejolak yang nantinya akan kita hadapi. Nanti sudah. Saudara-saudara yang berkati, kita harus waspada dan berhati-hati membaca selama ini. Nah, fokus kita di hari ini sesuai dengan tema pemberitaan kita, yaitu apakah laut bagi kehidupan selanjutnya. Laut kita sangat menjanjikan dan melimpah hasilnya demi kehidupan bersama. Di sana ada ikan, ada teripang, ada lola, ada mutiara, teteluga, buaya, rumput laut, minyak dan gas yang punya nilai jual tinggi di pasar nasional maupun internasional. Semua ini adalah rahmat Tuhan dan cipta Tuhan bagi manusia. Kata pulau kaya kita. Jika kau bilang kenapa kau tidak dibalas? Ada sejumlah ikan yang begitu banyak. Mulai dari ikan laut, ikan laut ya, sampai ke ikan laut, ikan kumpul sampai paus ya. Mungkin babi berkata luar biasa. Laut kita sangat menjanjikannya. Jadi sana ada ikan laut, ikan apa lagi? Aparu, apalagi kaskasu, banyak sekali ya. Tapi ada ikan yang tinggi di pasarkan. Saudara, di sana juga ada mutiara, teteluga atau penyu. Ya satu ketika 3 hewan untuk melawan laut, teteluga, buaya dan kakatua ya. Ini maksudnya ikan kakatua ya, bukan burung kakatua. Jadi ikan kakatua, teteluga dan buaya itu melawan untuk mau menjaga berhala laut ini. Teteluga bilang yang paling besar adalah beta. Karena biasa panggil beta teteluga. Dia kuasai laut. Teteluga bangga karena biasa disambung kali tete. Kakatua protes, ikan kakatua protes. Sabar lo, teteluga. Alasan perlindungan beta pun nama juga kakatua. Di samping bagi beta kakak, beta tua. Teteluga kakatua. Sama-sama bertanya. Terakhir buaya dengan sabar kawan. Teteluga ada yang sombong. Kakatua sebuah. Beta dulu perlindungan beta buaya, bu dan ayah, buaya. Jadi 3 orang melawan untuk menjaga, merawat, melestarikan alam. Ini Indonesia saudara. Saudara-saudara yang berkata, intinya laut melimpah. Di sana ada rumput laut. Saya masih ingat dulu Bapak Andi Laksina yang pertama membagikannya rumput laut itu waktu kami masih di Moro sana, para pendeta semua datang minta agar ada rumput laut dari Bapak Andi Laksina dan keluarga. Itu kebanggaan kita sudah di pasaran nasional maupun internasional semua punya nilai yang luar biasa. Salah satu badan dunia yaitu PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa telah resmi menetapkan Hari Laut Sedunia tanggal 8 Juni 2009. Dengan demikian setiap tahun tanggal 8 Juni di semua negara-negara merayakan Hari Laut Sedunia. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali anugerah Tuhan kebesaran
persatuan yang luar biasa. Untuk kita bagaimana mencintai laut, sebab di sana ada kehidupan yang luar biasa. Tuhan menyambut secara gratis, secara cuma-cuma untuk kita semua, sehingga oleh para dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa mereka bersepakat untuk menetapkan Hari Laut Sedunia tanggal 8 Juni 2009. Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dari daratannya. Sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat kelompok kecil dengan keanekaragaman sosial budaya yang tinggi. Maluku adalah salah satu provinsi yang masuk kategori tersebut karena memiliki luas lautan dan daratannya. Maluku juga punya lautan yang kaya, sehingga pada tahun 2014 Maluku dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional oleh pemerintah Indonesia. Meskipun sangat menentukan, saudara, namun kehidupan laut tidak dipelihara dengan baik. Kehidupan laut kita akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Karena ulah manusia, karena kesombongan manusia, karena kerakusan manusia menghancurkan hidup laut. Fenomena atau bencana yang terjadi hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan Maluku secara khusus, termasuk kita di Kepulauan Tanimbar ini. Dicatat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lebih dari 3 miliar orang yang mata pencahariannya bergantung pada keanekaragaman hayat laut bersih. Sekali lagi, dicatat oleh PBB, lebih dari 3 miliar orang yang mata pencahariannya bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Sementara itu, di masa kini 30% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan. Lautan menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan polusi atau pencemaran laut yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di darat telah mencapai peningkatan yang mengkhawatirkan, saudara. Ini tantangan yang luar biasa. Di Indonesia, ancaman kerusakan ekosistem mangrove akibat alih fungsi serta pencemaran dan sampah yang tidak habis. Dan berdasarkan hasil penelitian LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selama masa pandemi, penggunaan plastik dari kemasan belanja online mencapai 96%. Aktivitas belanja online ini meningkat karena dianggap paling produktif dalam mencegah penularan COVID-19 dibandingkan dengan belanja fisik. Tak hanya itu, sampah medis kategori D3, bahan berbahaya beracun di Indonesia ini telah mencapai 11.100 ton. 11.100 ton, dan sebagian besar sampah tersebut ditemukan di laut. Dan menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China, saudara. Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China. Setiap tahun Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dan 1,29 juta ton diantaranya berakhir di laut. Laut menjadi sesar memang. Hal ini tidak hanya menjadi fenomena atau gejala transnasional global dan nasional, tapi juga lokal, saudara. Kita merasakan dampak. Berdasarkan data 2024 tahun kemarin, sampah plastik menjadi pergumulan serius di Kota Ambon. Setiap hari sebanyak 220 ton sampah yang dihasilkan, dan hanya 185 ton yang tertampung di tempat pembuangan
saja terbuang ke laut atau dibuang sembarangan di sisi jalan. Ini data tahun 2024 itu tahun kita. Saya belum tahu itu orang tadi, tapi juga tentang begitu berlimpah tambang yang berdampak pada matinya biota laut. Semuanya ini terjadi karena ulah manusia, terjadi karena kesombongan manusia, terjadi karena kerakusan manusia, menghancurkan laut ini. Orang yang tahu ada kehidupan juga. Padahal orang Maluku termasuk ekonomi kepulauan tadi hari ini katong sejenis lagi tanpa ikan saudara. Betul Bapak ya? Coba minum makan kalau dengan ikan. Bapak minum faktor tersebut. Coba makan pangeran bisa makan kering-kering bisa pas dengan ikan. Ikan sangat dibutuhkan. Jadi kalau orang Maluku ini kayak kita sudah. Kalau bapak bisa makan ikan atau lombok, betul Bapak Ibu. Bapak satu bilang, Bapak dia kalau sudah kita banyak lombok, kita semua ikan itu sangat penting sudah. Di sisi lain laut ada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga laut memiliki kehidupannya sendiri yang perlu dihargai oleh manusia. Penghargaan terhadap laut bukan hanya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan, tetapi juga bentuk syukur terhadap semua ciptaan yang lain yang berkontribusi untuk menghidupi manusia. Saudara-saudara, dalam situasi ini advokasi laut adalah sebuah panggilan iman gereja, baik sebagai institusi atau lembaga maupun persekutuan. Panggilan ini harus diperkuat dengan visi teologi dan praktek hidup umat secara real atau nyata. Berbeda dengan hal itulah Amsal pasal 3 ayat 19 dan 21 ditafsir untuk memperkuat visi dan aksi bersama untuk memelihara laut sebagai anugerah Allah bagi kehidupan bersama. Saudara yang berkati Tuhan, gambaran tentang konteks masyarakat Maluku sebagai masyarakat laut pulau yang hidup di daratan yang lebih kecil dari lautannya dengan segala problematika. Memelihara laut mengandung beberapa arti. Yang pertama, penegasan tentang Tuhan sebagai pencipta laut, sebaliknya merusak laut mengindikasikan penghargaan manusia yang ingin terhadap pencipta. Kita tidak menghargai Tuhan. Ini statement, ini sebuah proklamasi pernyataan iman kita, saudara. Laut memiliki fungsi yang holistik dalam hidup manusia, baik secara ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan makan, usaha, sosial, ruang perjumpaan karena laut menjadi jalan untuk meraih masa depan, berdagang, tempat berjumpa di saat meeting dan sebagainya. Kalau konsistensi kalau meeting itu berjumpa, kata beberapa laut itu cari dia, ngengu, lesua, mahal dan sebagainya. Itu perjumpaan. Kalau meeting itu jadi kalau ketemu jalan, ada yang cari supa. Ya itu perjumpaan yang luar biasa. Itu kaitan seakan tentang laut. Karena laut sudah diusahakan. Padahal waktu dulu kecil-kecil, meeting besar atau apa sekali. Atau mama lu cari minggu, lu cari lesua,
jaga dia baik-baik, rawat dia baik-baik. Jadi masa depan anak cucu. Sebab akhir-akhir orang di depan kita itu mulai virus menghancurkan karena sebagainya. Karena perkembangan teknologi canggih luas ini, hanyalah kita menjadi korban. Sehingga ada sebuah protes, sebuah warning, sebuah peringatan dari EBTAD dalam lagunya perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, saudara. Mungkinkah Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita? Mungkinkah Tuhan sudah bosan melihat kerakusan kita untuk menghancurkan malu? Atau mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita? Itu dia bilang, ya. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita dosa. Mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang kita. Tanya rumput yang bergoyang berikan jawaban. Itu yang dimulai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari menjaga penghuninya laut ini. Kita rawat baik. Kita berterima kasih kepada Pak Prabowo. Terima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dalam program-program mereka untuk memastikan kesejahteraan agar memberikan kesejahteraan pada kita semua. Hubungan Tuhan di tengok. Amin. Jemaat beriman dengan sukacita dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.